Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Putri Measari dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Ingin melakukan wawancara kepada saudari Saksa mengenai motivasi belajar pada anak SMP. Sebelumnya kakak mohon izin buat melakukan perekaman video dan diupload ke YouTube ya. Jadi Sasa sekolah di mana? Di MTS N1 Dumai, Kelas kelas 9. udah ujian? Belum. Kamu tuh mulai ngerasa kamu tuh merasa nyaman ngomong di depan teman-teman kamu tuh pas kapan? Kayak kapan gitu kamu tuh di saat kapan kamu tuh nyaman ngobrol dengan teman-teman kamu, kayak misalnya curhat atau apa gitu ya. Iya. Terus gimana tuh perasaan kamu setelah berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas? Misalnya tuh kayak kamu misalnya di kelas nih kayak lagi diskusi nih kayak ngomong gini, terus kamu kayak ngasih pendapat, terus pendapat kamu diterima tuh gimana rasanya? Senang dong. Terus kamu tuh ngerasa paling tertarik pada pelajaran sekolah tuh apa? Matematika dan bahasa Inggris. Itu kapan tuh, hari apa gitu? Hari Kamis dan Jumat. Oke. Terus gimana nih kamu bisa buat pelajaran yang kurang menarik jadi lebih menarik buat kamu? Biasanya kamu ngapain nih, kayak misalnya kayak pelajaran ini kurang menarik nih buat kamu, terus kamu tuh harus ngapain, kayak misalnya ngemil atau ngapain kayak gitu di tempat duduk? Enggak ada yang enggak menarik sih. Nggak ada yang menarik, Enggak semua menarik. menarik. Oke. Terus kapan waktu terbaik kamu buat belajar atau ngerjain tugas? Malam sih jam 8 sampai jam 9. Sejam cukup. Sejam cukup. Kalau selebih dari itu udah fokus lagi. Enggak, banyak aja. Oke. Terus kamu tuh kayak mastiin kalau kamu tuh tak fokus dan nggak terganggu selama belajar tuh gimana caranya? Kayak gimana cara kamu tuh kayak biar nggak terganggu waktu belajar itu tuh kamu ngapain gitu, kayak entah ke kafe atau di kamar aja? Di kamar aja sih, terus HP-nya dimatiin. Terus kamu tuh kayak ngerasa paling termotivasi buat kayak lebih gali top tertentu nggak? Kayak misalnya kamu tuh suka ini nih, terus kamu cari tahu nggak? Iya dong. Oh, gitu. Habis itu gimana nih kamu tuh buat ngevaluasi pemahaman kamu, buat nentuin di mana kamu tuh perlu belajar lebih dalam? Kayak kamu tuh kayak gimana cara kamu tuh kayak nggali buat tahu kayak pelajaran ini, wah pelajaran ini kayaknya harus lebih dalam nih belajarnya. Contohnya pelajaran apa tuh? Apa ya, mungkin IPA sih. IPA. Iya. Buat bisa belajar lebih dalam lagi gitu ya. Iya. Terus kamu tuh kayak nyelesain masalah atau hambatan yang sulit tuh
gimana caranya dalam belajar Hambatan yang sulit iya. mungkin minta tolong sama teman, minta diajarin. iya. Terus gimana tuh cara kamu tuh ngubah pandangan negatif jadi positif kalau misalnya ada masalah? Maksudnya apa sih? Kayak ngubah pandangan pertama pandangan kamu tuh negatif nih, terus tiba-tiba kamu kayak curhat nih sama teman kamu, curhat tentang ini, terus kamu berpikir kayak oh iya ya benar gini, berarti aku nggak boleh mikir kayak gini. Nah, kamu bakalan kayak gitu nggak? Iya. Iya, berarti curhat ke teman gitu. Iya. Abis itu kamu tuh kayak merasa paling siap buat coba hal baru yang menantang gitu nggak? Iya dong. Terus kapan tuh kalau misalnya kalau mau coba hal-hal baru gitu? Ini pas bosen ya, nggak tahu mau ngapain. Scroll TikTok, terus dapet hal baru, kan pengen nyoba. Oke. Terus gimana nih kamu tuh nanggapi tantangan kalau lagi sulit belajar? Terus kamu kayak ngapain gitu biar kayak ya aku sih susah nih buat belajar, aku tuh harus ngapain ya, kayak cari motivasi gitu. Kayak kurang fokus Ah, gitu ya. ya, gitu. Mungkin jalan-jalan sih ya. Berarti jalan-jalan dulu baru Ya, kayak refreshing dulu, segerin otak. oke, baru belajar. Terus gimana nih cara kamu buat ngatasi rasa malas atau saat nyelesain tugas? Kalau rasa malas tuh kayak nyari inspirasi di TikTok, kayak orang-orang yang pintar, kayak Jerman Pauline. Iya. Itu kan kayak termotivasi banget, Iya. pengen rajin. Berarti ada motivasinya ya. Terus gimana nih kamu cara nyenangkan diri kamu buat nyelesain tugas? Entah kamu kayak dengerin musik atau sambil dengerin musik dulu, atau ya kayak kamu tadi Makan sih, makan. harus kenyang dulu pokoknya. Oh iya, oke. Makan ya. Terus kapan nih kamu kayak ngerasa butuh sabar saat belajar? Butuh sabar. Kapan tuh, kayak misalnya kapan entah pelajaran apa itu, kayak kamu tuh Yang sulit dipahami. kayak kamu tuh harus sabar gitu. Ya kalau ada pelajaran yang sulit, saya susah dipahami gitu kan. Ya belajar harus pelan-pelan sampai paham. Oke. Terus kamu tuh bisa nggak gunain kesabaran kamu buat fokus dan konsentrasi buat belajar? Bisa. Terus gimana nih biasanya kamu tuh cari tahu tentang sesuatu yang baru buat kamu gitu? Kayak ya kayak gitu tadi, kayak kamu tuh mau yang baru nih dari diri kamu, terus gimana kamu cari taunya gitu? Kamu lihat apa gitu? Kamu tuh kayak cari tahu tentang diri kamu tuh pengennya apa gitu. Aku pengen yang baru nih, kayak aku pengen coba hal baru gitu, tapi kamu tuh dapatnya dari mana gitu. Contohnya tadi kan kayak gimana tuh di TikTok ya? Ya,
kamu tuh nyari hal baru di situ gitu. Iya, dari media sosial. Media sosial. Oke. Terus gimana perasaan kamu kalau misalnya jumpa sama pertanyaan yang bikin kamu tuh penasaran? Pertanyaan yang Bikin kamu penasaran. Nah, tuh kamu kayak aku mau cari tahu gini, kayak kamu bakalan gali gitu informasinya gitu. Terus kapan nih terakhir kali kamu tuh kayak mau ngambil risiko tapi kamu takut? Kapan terakhir kali? Ambil risiko tapi takut. Kayak mau ngambil sesuatu hal yang baru terus kamu kayak Terakhir kali iya belajar motor. belajar motor. Iya. Oh itu berarti itu takut ya kamu? Iya banget. Terus kapan kamu tuh kayak ngerasa perlu buat minta bantuan atau saran sebelum ngambil resiko? Kapan? Kalau sulit menentukan, minta tolong sama orang lain. Kapan tuh? Kapan tuh kayak aku kayaknya nggak bisa deh ngerasain masalah ini, aku harus minta tolong bantuan teman. Itu tuh pada saat apa kamu tuh? Saat belajar bisa jadi kalau ada masalah kan harus minta saran orang lain juga kan. Oke. Terus kapan nih kamu biasanya kayak ngerasa sulit buat serius dalam belajar? Kayak sulit kayak sulit konsentrasi misalnya, atau sulit dalam belajar kayak aku nggak dapat soal ini, aku kayaknya nggak mau lanjutin belajar lagi deh gitu. Mungkin sulit konsentrasi sih. Konsentrasi. Iya. Nah itu kapan tuh bisa kayak misalnya entah jam berapa atau Kalau lagi ngantuk. Iya. Iya. Itu tuh bakalan Sulit, konsentrasi iya. lagi ya. Oke. Terus gimana nih kamu tuh kayak ngatasin atau terganggu gitu loh sama belajar kamu dengan serius? Gimana caranya? Maksudnya? Kayak gimana caranya kayak kamu tuh misalnya nih kayak di rumahnya lagi rame orang nih kan, terus kamu tuh mau belajar, terus kamu mau tenang, terus kamu tuh gimana caranya biar kamu tuh fokus dalam keadaan ramai-ramai gini? Atau kamu bakalan cari tempat atau ke rumah teman atau ke kafe? Iya, mungkin bisa jadi ke kafe. Terus gini, kapan waktu yang tepat bagi kamu tuh buat nyiapin diri sebelum masuk ke kelas? Kayak kamu tuh siap-siap ke sekolah itu jam berapa? Jam 6. Jam 6. Berarti itu masuk sekolah jam 7. Terus kapan kamu tuh kayak ngerasa kayak lebih termotivasi buat hadir atau aktif di dalam kelas? Kapan tuh? Kayak kapan kamu tuh kayak
Ih, hari ini kayaknya aku kayak lebih semangat deh buat sekolah. Nah, itu kapan? Itu hari apa gitu? Setiap hari sih. Setiap hari. Oke. Terus kapan kamu tuh kayak ngerasa paling nyaman dalam ngerjain tugas di rumah atau di tempat lain? Paling nyaman kalau sunyi, nggak berisik. Itu berarti di rumah berarti. Iya. Tapi kan di sekolah kadang juga. Oh, di sekolah ya. Terus gimana cara kamu tuh kayak ngatur waktu biar bisa nyelesain tugas tepat waktu? Waktu Kayak misalnya tugas kamu diantar nih jam 7 besok. Nah, terus kamu mau ngerjain nih jam berapa atau hari apa gitu. Misalnya nih hari Kamis diantar hari Jumat jam 7. Terus kamu mau ngerjain nih hari Kamis. Nah, hari Kamis itu kamu paling kayak ngerasa cocok ngerjainnya jam berapa? malam sih. Malam. Hmm, kapan nih kamu tuh kayak ngerasa paling produktif dalam belajar? Kayak kayak kamu ngerasa kayak, iya aku mau belajar terus nih gitu. Kapan? Gak pernah. Gak pernah. Oke. Terus kapan waktu yang cocok untuk istirahat selama sesi belajar? Jam berapa tuh? Jam 10 mungkin. 10 malam. Kapan nih mulai belajar atau bertanggung jawab sama kegagalan? Maksudnya? Kayak misalnya kamu lagi nyoba hal baru, terus kamu gagal, terus kamu bakalan tanggung jawab nih kan? Nah, itu kapan tuh kamu mulai belajar tanggung jawab? Entah itu di umur berapa gitu? Di umur berapa kamu itu? SD mungkin. SD. Iya. Bagus. Gimana nih cara kamu ngerespon waktu kamu buat masalah? Kayak misalnya kayak kamu, iya salah kayak gitu kak. Gimana respon kamu tuh kalau misalnya kamu tuh buat salah gitu? Membuat salah minta maaf dulu. Kayak gitu. Oke. Gimana cara kamu tuh nunjukin kalau kamu tuh kayak antusias dalam diskusi? Contohnya kayak kelompok nih, terus kamu tuh kayak semangat, ayo gitu, kayak ayo kita ngerjain tugas ini, ayo kita cari materinya, terus kita bagi-bagi. Itu tuh gimana cara kamu tuh ngajak kelompok kamu buat berdiskusi ya? Itu gimana caranya? Caranya diajak. Gitu. Ya, ayo Ayo. kita ngerjain tugas. Terus kapan kamu tuh kayak ngerasa sulit buat antusias dalam diskusi? Sulit. Itu kalau lapar. Terus kalau mereka berisik kan jadi Enggak semangat. Oh iya. Mau belajar. Oke. Terus gimana nih cara kamu nemuin inspirasi saat terlibat dalam tugas kreatif? Kayak misalnya ada tugas praktek.
kamu eh, gimana nih cara kamu tuh dapat inspirasi? Saya pikir praktek. Terus kamu tuh kayak gimana ya aku mau mencari inspirasi. Nah, kamu cari inspirasi itu di mana? Media sosial sih pastinya. Oke, benar sih. Terus kapan kamu kayak biasanya ngerasa sulit buat terlibat dalam tugas kreatif? Kayak sulit buat kayak sulit kamu tuh buat mau bikin misalnya tugas praktek gitu kan. Itu kamu sulit tuh buat bikin ada niat gitu, ada niat buat bikin praktek tuh. Itu kapan? Contohnya tuh kayak misalnya nih hari Kamis kamu tuh besok ada tugas praktek ya. Kok kayaknya aku males ya ngerjainnya gitu. Kan itu kan contoh kakak nih. Iya. Kalau contoh kamu tuh gimana? Kayak misalnya hari apa gitu? Kapan gitu? Kapan gitu kayak kamu tuh merasa sulit buat ngerjain tugas yang Kayaknya nggak ada di masa sulit. nggak ada. Nggak ada. Terus gimana nih cara kamu buat diri kamu tuh lebih terbuka sama pelajaran? Kayak wah ini nih kayaknya pelajarannya belum pernah ada ya, kayaknya aku harus lebih terbuka deh sama pelajaran ini. Kan nggak mungkin kan aku kayaknya bakalan nge-stuck di pelajaran sebelumnya kayak gitu. Oke. Terus kapan nih kamu tuh kayak ngerasa paling nyaman buat coba hal-hal baru? Kayak di waktu kapan gitu? Waktu jenuh. Iya, Bosan. Terus kapan nih ngerasa paling percaya diri buat berbagi ide dengan teman-teman kamu? Kapan saja. Kapan aja? Oke. Terus gimana tuh kamu bisa nyiptain suasana yang kayak mendukung biar teman-teman kamu tuh lebih semangat buat nyari ide gitu? Mungkin nyediain banyak makanan ya. Teman-teman saya suka banyak makan gitu. Oh gitu. Oke. Terus kapan nih momen terbaik kamu ketika kamu tuh kayak merasa puas sama pemahaman konsep baru? Misalnya kayak ini nih ini nih pelajaran baru ya, kok kayak ngerasa aku kayak ngerti ya gitu, kok kayak nyaman ya sama mata pelajaran ini. Itu kapan momen terbaik gitu? Yang terbaik Itu entah itu di pelajaran apa gitu. Pelajaran apa? Matematika. ya. Berarti kayak misalnya kayak materi baru, terus kamu kayak ngerasa puas gitu. Ya, terus paham kan, satu-satunya di kelas yang paham. Iya. Oke.
gimana cara kamu tuh mengekspresikan kegembiraan setelah kamu tuh kayak berhasil memahamin konsep baru kayak tadi tuh kan matematika nih. Gimana tuh kamu kayak mengekspresikan kayak aku ngerti gitu, kayak kamu tuh bakalan kayak ngasih tahu sama teman kamu nggak atau Iya kayak dong, ngajarin. Terus kapan nih biasanya kamu tuh nunjukin minat saat belajar atau dengarkan cerita? Dengerin cerita orang gitu, kapan? Kapan kayak kayak kan ada nih orang-orang kayak ada di momen orang kayak nggak mau dengerin cerita orang, ada di momen kayak orang ada momen dimana kayak kita tuh lagi pengen dengerin cerita sama orang gitu. Nah itu kapan tuh biasanya kamu tuh kayak nunjukin minat gitu buat mengeluarkan cerita? Kapan? Kayak entah itu kemarin atau baru hari ini? Hari ini. Baru hari ini. Iya. Oke. Nah, gimana cara kamu tuh nunjukkan minat kalau sikap tubuh kamu tuh bisa berinteraksi dengan teman atau guru, kayak kayak misalnya kamu jumpa sama guru nih, terus kamu tuh sikap tubuh kamu tuh kayak gimana, kayak Nyapa. Assalamualaikum ibu, terus salim. kalau sama teman Teman, hai. terus kapan ekspresi wajah kamu tuh yang paling jelas waktu nyelesain soal-soal sulit di sekolah? Ekspresi apa maksudnya? Kayak misalnya, ih kok susah ya, tuh gimana tuh ekspresinya, kayak bakalan merengut gitu. Iya, merengut sih. Gimana? Terus Gimana nih ekspresi wajah kamu waktu kamu benar-benar fokus pelajaran yang sedang dipelajari di sekolah? Gimana ekspresi kamu, kayak terbelalak. ngeliatin gitu? Iya. Oke. Terus gimana nih kamu tuh kayak mastiin kalau perhatian kalau gimana kamu tuh bisa mastiin perhatian kamu sangat fokus saat belajar? Kita cuman fokus sama satu suara. Oh, Fokus banget. iya sih, benar. Gimana kamu tuh kayak mengatasi gangguan atau tetap fokus nih sama pelajaran kayak waktu di lingkungan yang ramai? Nah, itu gimana tuh kamu? Masih bisa atau enggak? Masih bisa. Masih bisa. Gimana caranya? Sering ngegambar sih, coret-coret buku, itu bikin fokus banget. Terus gimana nih cara kamu tuh mengekspresikan minat kamu yang tinggi sama topik pelajaran favorit kamu? Kayak misalnya nih hari Selasa ada bahasa Inggris nih. Hari ini Selasa ada bahasa Inggris. Nah, itu tuh gimana tuh kayak kamu ekspresikan waktu belajar itu tuh, kayak kamu bakalan
Kak ya serius. serius tenang diem gitu, pasti nggak bakal banyak omong sih, Sama cerita sama teman. Oh, bagus bagus. Terus gimana nih biasanya kamu tuh kayak cari informasi tambahan dari belajar yang kamu minati, kayak kamu suka bahasa Inggris nih. Terus kamu tuh gimana cara kamu tuh nyari informasi yang lebih dalam? Nah, itu kamu nyari informasi tentang bahasa Inggris itu kamu bakalan nanya ke siapa? Ke guru? Ke guru les. Terus kapan nih kamu biasanya kayak nunjukin reaksi emosional yang jelas saat mempelajari pelajaran di sekolah? Kayak senang atau biasa aja? Seneng sih, seneng. Terus gimana nih biasanya kamu kayak merayakan keberhasilan kamu dalam belajar dengan cara nunjukkan reaksi emosional yang jelas? Gimana reaksi kamu tuh waktu eh, kamu tuh berhasil dalam mata pelajaran itu? Gimana ekspresi kamu? Kayak senang, biasa aja gitu. Senang banget, Kayak berkasih kaca. senyum setiap hari. Iya, sepanjang hari. Oke. Oke, mungkin itu aja ya Sansa pertanyaannya buat wawancara hari ini. Sebelumnya kakak mohon maaf buat eh, kata-kata kakak mungkin yang bikin gak enak. Terus mungkin pertanyaan-pertanyaan